Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membahas seputar zodiak, dan kali ini saya lebih kepada update energi dari masing-masing zodiak, dari zodiak pertama sampai dengan ke zodiak yang ke-12 nanti. Kenapa saya mencoba untuk mengupdate? Karena saya kepengen memberikan hal-hal baru, hal-hal yang mungkin sedang terjadi, yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, atau bahkan apa yang bakalan terjadi ke depannya nanti. Dan ketika nanti saya menemukan satu kasus-kasus tertentu atau permasalahan-permasalahan yang sedang teman-teman hadapi, saya berharap sekali di sini saya bisa memberikan pencerahan dan juga sekaligus solusi buat teman-teman apabila memang ternyata saya menemukan berbagai kasus yang sifatnya memang membutuhkan solusi, ya. Jadi sekali lagi saya mencoba untuk mengupdate energi setiap zodiak yang bakal saya bacakan, dan kita sekarang mulai dari zodiak yang pertama, yaitu kita mulai dari Aries. Zodiak yang pertama, yaitu kita ketemu dengan Aries, oke? Seperti biasa, saya akan menggunakan klasik tarot ini, saya keluarkan, dan nanti kita bantu dengan oracle card yang ini sebagai penyempurna atau sebagai pelengkap dari apa yang nanti saya bacakan. Oke, jadi saya tetap akan menyampaikan berbagai hal energi yang saya tangkap di sini. Oke, teman-teman Aries, silahkan simak video ini sampai dengan selesai, karena pada setiap zodiak nanti akan berbeda kasusnya tentu, karena setiap zodiak memiliki energi-energi yang berbeda. Nah, teman-teman Aries di sini silahkan untuk nonton sampai dengan selesai. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman, energi di sini bisa terbolak-balik, ya. Nanti berarti di sini saya membaca secara keseluruhan, tidak hanya masalah asmara saja, tidak hanya masalah kehidupan kamu secara khusus di bidang tertentu, tidak, tapi lebih kepada kompleks dari kehidupan kamu. Mungkin ada masalah asmara, bisnis kamu, karir kamu, keuangan kamu, atau hal-hal yang sedang kamu hadapi saat ini, kira-kira apa, ya. Dan di sini saya akan mencoba untuk membacanya secara lengkap. Saya akan membaca secara lengkap, saya membaca secara tuntas, sehingga teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban secara pasti dari video ini. Oke, kita coba kocok dulu kartunya dan kita keluarkan 10 kartu. Seperti biasa, saya tidak terlalu banyak mengeluarkan kartu di sini, teman-teman. Kita keluarkan kartu satu demi satu dan nanti saya akan baca semuanya. Hal-hal apa saja yang sekarang ini sedang kamu butuhkan, ya. Saya yakin sekali karena teman-teman ketika mengalami satu permasalahan tertentu, pasti kepengen mendapatkan solusi dan pencerahannya. Saya tahu persis hal itu, karena itu saya mencoba membuatkan video yang justru mengarah kepada banyak solusi-solusi yang bisa kamu dapatkan pada setiap video-video yang saya munculkan di sini. Oke, 3 kartu sudah keluar loncat dengan sendirinya, dan saya mencoba menarik energi khusus untuk Aries, sehingga saya berharap di sini akan menemukan ketepatan-ketepatan yang sangat besar, menemukan keakuratan yang sangat kuat di sini, resonate yang cukup kuat di sini, sehingga video ini benar-benar menjadi sebuah video yang bermanfaat buat teman-teman. Dan kartu tarot di sini sebagai media untuk saya melihat secara lebih dalam. Di sini saya melihat secara dalam, ya, atau deep reading, di mana saya akan mencoba melihat secara detail apa yang memang sedang terjadi pada kehidupan Aries, ya. Oke, di sini sudah keluar kartu secara loncat-loncat. Oke. Saya langsung keluarkan 10 kartu, ya, teman-teman. Dan nanti kartu yang pink ini saya akan jadikan sebagai kartu untuk penegas, sekaligus sebagai pencerahan, underline untuk semua video yang saya baca atau semua kartu yang saya baca, dan sebagai petunjuk-petunjuk apa yang harus kamu lakukan ke depannya, ya. Buat teman-teman, silahkan aja untuk nonton video ini sampai dengan selesai. Dan teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan solusi, pencerahan, dan sebagainya, silahkan kamu bisa langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Teman-teman bisa langsung ketemu dengan saya untuk nanti sebelumnya dibantu sama admin, sampai kemudian akhirnya ketemu dengan saya. Silahkan aja, karena di situ nanti ada aturan-aturan main yang teman-teman ikuti, artinya lebih kepada info-info yang mungkin teman-teman butuhkan. Silahkan teman-teman boleh bertanya-tanya terlebih dahulu.
Nggak usah takut, nggak usah sungkan, pokoknya tanya-tanya nggak apa-apa gitu kan. Dan nggak perlu juga nanti setelah bertanya-tanya, terus kemudian biasanya nomor yang sudah masuk akan kami simpan ya, dan kita jadikan sebagai database nomor, agar nanti ketika kami ada program-program tertentu, itu nanti kita akan broadcastkan ke semua teman-teman yang sudah pernah menghubungi ke nomor WA kami ya. Maka dari itu silakan manfaatkan koneksi antara nomor kamu dengan nomor kami. Biarkan nanti suatu ketika misalnya kamu nggak langsung reading juga nggak apa-apa gitu kan. Minimal bisa silaturahmi, minimal bisa menjadi saling menyapa dan sebagainya. Nah, nanti ketika ada program-program tertentu, pasti kami akan share kepada teman-teman yang sudah kami catat melalui data-data yang sudah kami kumpulkan atau nomor WA yang sudah kami simpan. Atau bisa jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kami juga mengirimkan semacam materi, broadcast ya untuk kamu baca-baca, bisa jadi juga seperti itu. Baik teman-teman, untuk Aries saya akan mencoba membaca semua hal ya, jadi saya tidak terfokus pada satu hal saja seperti asmara saja, bisnis saja, keuangan saja, tidak, tapi semua saya akan coba baca. Jadi saya mencoba menarik energi ini secara general ya. Aries, kalau saya lihat dari kartu pertama di sini ada Edge of Sword. Saya merasakan ada semacam situasi dan kondisi keadaan yang membuat kamu merasa kayak terikat ya, membuat kamu kayak merasa terbebani banget secara psikologis, secara psikis. Hal itu terjadi sudah cukup lama ya. Artinya bukan baru sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bukan, tapi lebih dari beberapa bulan. Saya melihatnya seperti itu. Nah, kondisi ini membuat teman-teman Aries itu merasa kayak seperti terikat oleh sesuatu dan terbatasi oleh benteng atau dinding yang membuat kamu tuh kayak terbatasi banget ruang geraknya. Ada sebagian di sini saya melihat teman-teman Aries terlilit suatu kewajiban atau pinjaman atau hutang yang sampai sekarang masih belum bisa kamu bayarkan. Itu saya lihat seperti itu. Nah, sehingga di sini saya melihat ada energi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang sangat luar biasa, anxiety disorder ya. Sebuah kecemasan yang membuat kamu tuh sangat kayak semacam parno ya. Jadi kayak ngerasain takut-takut yang sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan pertama dari energi di kartu pertama di sini. Saya merasakan sekali ada kekhawatiran, ada ketakutan, bahkan kamu kayak semacam blind, kayak buta, nggak ngerti bagaimana kamu harus berbuat, kemana arah yang harus kamu tuju. Karena saya melihat di Wheel of Fortune di sini, kamu sebetulnya sedang mencari arah, mencari satu solusi atau jalan keluar, arah kemana kamu harus melangkah. Nah, di sini tidak hanya masalah pada keuangan saja. Kalau tadi saya katakan ada masalah di keuangan, di masalah kewajiban yang belum bisa kamu bayarkan, dan ini semakin menekan kamu. Tidak hanya itu, tapi di sisi masalah asmara pun saya melihat kamu merasa sangat terbebani, tertekan, karena pasangan kamu yang memang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Terhadap pasangan yang ternyata banyak perubahan-perubahan antara awal bertemu dengan saat ini ya, itu saya merasakan seperti itu. Nah, di sini permasalahan kamu menjadi kompleks ya. Sebagian adalah masalah karena hutang, karena kewajiban yang belum bisa terbayarkan. Sebagian dari Aries saya melihat di sini karena adanya tekanan-tekanan dari pasangan kamu. Nah, sekarang kamu sedang mencoba mencari solusi, mencari arah ya. Langkah apa yang harus kamu ambil? Langkah kemana arahnya yang harus kamu tuju, sehingga di sini kamu merasakan kayak ada kebimbangan yang sangat luar biasa di Two of Swords di kartu ketiga. Nah, di sini saya melihat bahwa beban yang kamu rasakan ini cukup berat ya, bahkan sudah sangat mengganggu psikologis kamu, mengganggu pikiran kamu, perasaan kamu, dan jiwa kamu. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu tuh sering ragu ya, sering ragu untuk menemukan suatu jalan atau membuat sebuah kepastian atau membuat sebuah keputusan. Ini kamu sering ragu. Nah, di sini ada The Magician. The Magician berarti di sini sebetulnya sudah ada semua alat ya. Di sini ada Cups, ada Pentacles, ada Sword, ada Wands gitu kan, dimana seseorang yang sedang memegang kayak semacam tongkat di sini.
dia menunjuk ke arah atas, artinya bahwa di situ sebetulnya segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk Aries itu sudah tersedia. Hanya saja karena kondisi kamu yang saat ini sedang kayak buta, kondisi kamu yang sedang tertekan dan sebagainya, sehingga kamu tidak bisa berpikir secara jernih, ya. Dan antara pikiran sadar kamu dengan pikiran bawah sadar kamu ini tidak terkoneksi dengan baik, ya. Sehingga di sini kamu menemukan kayak kebuntuan, kayak stres yang sangat luar biasa dan sebagainya. Tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa semua alat yang kamu butuhkan, semua hal yang kamu butuhkan untuk mencari solusi, untuk mendapatkan perubahan dari keadaan kamu ini sudah ada semuanya, ya. Temperance di sini menunjukkan bahwa kamu mencoba untuk apa ya? Jadi terjadi ketidakseimbangan antara pikiran, hati, dan jiwa kamu atau mind, soul, and body. Itu terjadi kesimpang siuran, ya, tidak selaras. Nah, ini penting untuk kamu perhatikan. Nah, nanti saya akan coba untuk memberikan pencerahannya atau memberikan solusi-solusi, masukan-masukan, advice buat teman-teman. Ini saya baca permasalahannya terlebih dahulu. Kalau memang nanti saya bisa membacakan atau merasa bisa menemukan suatu advice, akan saya sampaikan secara langsung juga. Tapi kalau belum, ya nanti. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu tidak bisa menyeimbangkan. Berarti artinya apa? Bahwa kamu sekarang harus bisa menyeimbangkan pikiran, perasaan kamu, ya, pikiran, perasaan kamu, jiwa kamu, gitu kan. Seluruh energi, sistem energi di dalam diri kamu harus diselaraskan, ya. Kalau memang di situ ada tumpukan-tumpukan emosi dan energi negatif, itu pun harus dibersihkan, harus dibuang, harus dirilis, ya. Harus ada cleansing atau harus ada pembersihan-pembersihan lah, ya. Cleansing energi itu perlu sekali dilakukan pada setiap orang, terutama ketika orang atau seseorang atau kamu berada dalam kondisi yang memang under pressure, ada tekanan-tekanan, ada depresi, ada semacam itu dan sebagainya. Itu perlu sekali melakukan pembersihan energi atau cleansing energi, ya, atau releasing, ya. Jadi pelepasan-pelepasan. Kemudian saya melihat di sini kamu dengan pasangan kamu sangat-sangat dalam kondisi yang sudah tidak harmonis, ya, dalam kondisi yang sudah berbeda prinsip, berbeda cara pandang, cara berpikirnya. Itu saya melihat ada banyak perbedaan. Terlebih di kartu The Chariot di sini, ini menambahkan dari kartu ke-6. The Chariot ini menunjukkan bahwa adanya energi hitam dan putih, adanya dualisme, adanya perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara kamu dengan pasangan kamu, ya. Nah, satu sisi pasangan kamu di sini saya melihat seringkali dominan, egonya besar, egonya tinggi. So di sini kamu sedang mencari semacam keadilan, justice, ya, di mana keadilan yang sedang kamu butuhkan di sini sedang kamu coba cari, ya. Nah, keadilan itu sebetulnya boleh dicari, tapi hal yang paling penting adalah kamu harus menciptakan keadilan itu mulai dari diri kamu sendiri, gitu kan. Artinya adalah apa? Kamu lebih harus fokus kepada diri kamu sendiri, lebih memperbesarkan energi kamu agar kamu bisa mengatasi segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Six of Swords, ya. Ada energi kepergian. Saya melihat bahwa antara kamu dan pasangan kamu bisa jadi salah satu bakalan pergi, atau bisa jadi kamu sendiri sebetulnya saat ini sudah merasakan atau dorongan-dorongan untuk pergi itu sudah sangat kuat, ya, sehingga ini bisa terjadi dalam waktu yang tidak akan lama. Atau bahkan energi ini sudah kamu rasakan. Kamu pengen banget pergi dari situasi ini. Kamu pengen banget hijrah, pengen ibarat kata keluar kota atau menarik diri di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kehidupan, dan sebagainya, gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kamu pengen melepas atau keluar dari situasi ini. Nah, di sini ada Page of Swords. Kamu membutuhkan sekali bantuan dari orang yang bisa kamu anggap bisa membantu di situ. Oke, saya akan gunakan kartu ini untuk mendapatkan saran, masukan, dan pencerahan, advice, solusi, maupun pencerahan. Di sini saya buka 5 kartu saja, teman-teman. Yang pertama adalah Healing Family Issues, ya. Kita akan bahas nanti setelah 5-5-nya keluar. Oke.
2 kartu. Ada finance and career. Terus ada unrequited love. Ada forgiving and learning. Dan ini adalah kartu petunjuk buat teman-teman ya. Oke, sudah kita keluarkan 5 kartu sebagai kartu penegas, sebagai kartu petunjuk, sebagai kartu saran, advice, solusi, pencerahan dan sebagainya. Oke, teman-teman, dari kondisi situasi yang kamu alami untuk Aries ya. Dan sekali lagi saya katakan di sini tidak harus Aries ya. Di luar Aries pun boleh nonton video ini, karena ketika permasalahan kamu sama dengan Aries, berarti kamu mendapatkan solusi yang sama, ya kan? Oke. Di sini ada healing family issues ya. Lebih kita ambil kata healing ya. Healing adalah sebuah proses untuk melakukan penyembuhan ya. Proses untuk sebuah pemulihan ya. Nah, penyembuhan apa? Penyembuhan dari kondisi dan situasi kamu, lebih kepada psikis, lebih kepada alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kamu. Healing lebih ke arah penyembuhan atau pemulihan ya, bisa penyembuhan jiwa atau pemulihan jiwa dari apa yang saat ini kamu sedang rasakan. Finance and career di sini berarti seperti yang tadi sudah saya sampaikan di kartu pertama, di sini ada hubungannya bahwa kamu sedang tertekan, sedang seperti terikat pada sebuah situasi, yaitu lebih kepada finansial. Meskipun tadi saya juga menyebutkan yang kedua juga terkait dengan masalah pasangan, tapi di sini saya sebutkan lagi, kamu harus menyelesaikan ini semua. Kamu harus menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan kamu, ya. Jadi, apa namanya? Setiap orang berbeda kasusnya, ya. Setiap orang berbeda kasusnya. Nah, beda kasus otomatis beda langkah dan juga solusi, tetapi ada benang-benang merah yang memang akan sama di situ. Nah, kalau secara spiritual, untuk menyelesaikan terkait dengan masalah entah itu finansial, karir, atau asmara, itu nanti jatuhnya tetap sama, bahwa kita harus melakukan perjalanan-perjalanan atau proses-proses tertentu yang terkait dengan pemrograman pikiran bawah sadar, memperkuat dan memperbesar energi kita, membesarkan energi kamu juga, gitu kan, terus kemudian menaikkan level energi kamu agar tidak berada di garis batas garis antara force and power, gitu, antara yang punya kekuatan atau yang rendah, antara yang rendah dan tinggi. Nah, ketika kamu berada dalam situasi yang tadi saya sampaikan, saya baca, berarti kamu energinya sedang dalam kondisi level energi yang rendah. Berarti kamu berada di energi level 200 ke bawah. Di situ ada fear, ada ketakutan, ada anxiety, kecemasan-kecemasan, ada rasa pesimis yang sangat luar biasa. Nah, itu harus kita naikkan, ya. Jadi saran saya seperti itu. Unrequited love ya, di sini berarti untuk masalah yang berkaitan dengan asmara, saya melihat di situ ada kondisi yang memang sudah tidak sinkron, ada kondisi yang sudah tidak satu frekuensi lagi. Ada kayak semacam penolakan dari pasangan kamu, ada semacam perubahan energi dari pasangan kamu, dari yang dulu cinta sayang banget, sekarang mungkin dia mendua, sekarang dia mungkin semaunya sendiri, sekarang dia mungkin seenaknya sendiri, sekarang dia tuh jadi sangat tidak lagi sayang sama kamu, nggak respect lagi sama kamu, dan sebagainya, ya. Itu yang saya lihat dari kartu ketiga. So, sarannya adalah forgiving and learning. Jadi, lebih kepada bagaimana caranya kamu agar menerima keadaan ini, ya. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kekuatan besar apapun tanpa adanya pemaafan, ya, tanpa adanya pemaafan. Jadi hal yang paling penting di sini adalah kamu harus melakukan forgiving, memaafkan dan berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan yang sedang terjadi, dengan situasi yang sekarang ini memang sedang seperti ini, ya, forgiving aja, ya, maafkan saja, terima saja, dan kamu harus berdamai dengan keadaan itu. Karena itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Jadi saya katakan tadi, tidak ada kekuatan besar apapun, ya, selain memang kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Allah, itu memang sudah kita tidak bahas itu, ya, tidak kita ragukan itu. Artinya saya katakan di sini kekuatan kita sebagai manusia, gitu loh.
selain apa? Penerimaan. Maka disitulah akan muncul kekuatan, maka disitulah akan muncul keajaiban, ya. So, untuk forgiving dan learning, jadi berarti ada pembelajaran ya dari kejadian ini. Jangan lupa teman-teman, bahwa hampir setiap orang, hampir setiap manusia di dunia ini pasti mengalami satu kondisi di mana dia berada di titik paling rendah, ya. Dan titik paling rendah setiap orang itu berbeda. Jadi sekali lagi teman-teman, buat yang lagi saat ini atau sedang berada dalam kondisi titik terendah, merasa bahwa ada satu hal yang sangat berat sekali, beban kehidupan kamu serasa buntu dan sebagainya, bertahanlah. Ya, saya katakan bertahanlah. Jangan sampai kamu kalah, jangan sampai kamu menyerah, jangan sampai kamu terus kemudian melakukan hal-hal yang konyol atau hal-hal yang memang dilarang oleh Tuhan. Ya, sekali lagi akan ada sesuatu yang ajaib. Ya, ada sesuatu yang bakal kamu dapatkan setelah kamu bisa melewati fase ini. Dan biasanya, saya akan kasih tahu ke teman-teman, bahwa biasanya kebangkitan spiritual seseorang itu diawali atau dimulai dengan proses-proses seperti ini. Karena dengan kondisi seperti ini akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa kamu dapatkan. Oke. Nah, di sini saran terakhir dari kartu ini adalah playfulness. Jadi tetaplah membuat diri kamu tetap berbahagia, ceria, walaupun harus dipaksa-paksakan, tapi kamu harus menciptakan keceriaan, kebahagiaan, agar semua terlewati dengan baik. Oke, teman-teman yang kepengen melakukan konsultasi secara langsung, ya, yang ingin melakukan private reading, yang kepengen deep reading, self-healing, yang pengen melakukan spiritual life coach bersama saya, spiritual life coaching bersama saya, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini, dan saya akan melakukan bimbingan-bimbingan kepada teman-teman atau reading kepada teman-teman untuk mendapatkan solusi pencerahan dan melewati semua ini. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.